Sobat-Sobat Saferian, baik saya Emiliana Yunita Leba dari kelas 12 Mia 3 akan menjelaskan apa sih perbedaan dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan pada masa reformasi. Lalu apa perbandingan? Baik itu perbandingan dalam ciri khas, nilai-nilai, baik itu nilai politik, ekonomi, dan budaya. Baik, yang pertama adalah pengertian dari Orde Lama. Orde Lama adalah masa pemerintahan yang terjadi dari tahun 1945 hingga 1966. Pada masa itu dikenal juga sebagai masa pemerintahan Soekarno karena dalam kurun waktu itu hanya ada satu presiden. Pada masa inilah terjadi banyak penyimpangan hingga ada banyak peristiwa besar terjadi. Beberapa penyimpangan yang terjadi adalah pembubaran DPR tahun 1955 dan diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Baik, selain dari pengertian dari Orde Lama, saya akan menjelaskan beberapa ciri khas dari Orde Lama. Yang pertama, ciri khas dari Orde Lama adalah pembatasan hak warga negara. Individu adalah undergested atau subordinated secara mutlak pada negara. Yang pertama, munculnya revolusi. Revolusi merupakan sumber atau dasar hukum tertinggi yang kedudukannya bahkan lebih tinggi dari negara. Dan yang kedua, Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Jadi yang berikut yang akan saya bahas adalah pengertian dari Orde Baru. Jadi, Orde Baru adalah era reformasi ini terjadi dari tahun 1998 yang merupakan masa peralihan dari Orde Baru ke masa selanjutnya. Pada masa transisi ini, kehidupan berdemokrasi mulai dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Era reformasi dimulai dengan kepemimpinan B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto. B.J. Habibie membuat reformasi besar-besaran pada sistem pemerintahan yang dijalankan dengan terbuka dan demokrasi. Dan dijalankan dengan demokrasi yang menonjol. Baik, yang berikutnya saya akan membahas tentang beberapa ciri khas dari masa Orde Baru. Ciri khas yang pertama adalah terjadinya sejumlah rotasi kekuasaan dari pusat hingga daerah. Yang kedua, pola rekrutmen politik dilakukan secara terbuka sehingga pengisian jabatan politik bisa diikuti oleh siapapun. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat. Yang keempat, adanya ketentuan presiden dan kepala daerah yang hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. Dan yang kelima, pemilihan umum dijalankan dengan lebih demokratis, dengan sistem yang dikenal jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan yang terakhir adalah sistem pemilu lebih demokratis, dimulai dari pada tahun 2004 dan pada tahun 2005. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Baik, yang berikut saya akan membahas tentang pengertian dari masa reformasi. Jadi, era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai beberapa ciri khas dari masa reformasi. Pada masa reformasi, ciri khas yang pertama adalah pemilu dijalankan dengan lebih demokratis dengan sistem yang dikenal jurdil atau jujur dan adil, dan sistem luber atau langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sistem pemilu yang lebih demokratis ini dimulai sejak tahun 2004, di mana pada saat itu rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif
serta presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Selain itu, pada tahun 2005, kepala daerah pun atau gubernur dan wakil bupati atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Adanya ketentuan presiden dan kepala daerah hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. Terjadi sejumlah rotasi kekuasaan dari pusat hingga daerah. Terjaminnya hak-hak dasar warga negara, seperti contohnya ialah kebebasan berpendapat. Pola rekrutmen politik dilakukan secara terbuka adalah hasil pengisian jabatan politik dilakukan dengan rekrutmen yang dapat diikuti siapapun. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Jadi kesimpulannya adalah masa Orde Lama di Indonesia ditandai oleh kepemimpinan Soekarno dengan dominasi politik dan ekonomi pemerintah. Orde Baru di bawah Soeharto menandakan stabilisasi politik, tetapi juga dikenal karena otoritarisme. Reformasi pada tahun 1998 melibatkan antar pergantian rezim, memberikan lebih banyak kebebasan sipil, tetapi juga menimbulkan tantangan politik dan ekonomi. Kesimpulannya adalah setiap masa memiliki dampak uniknya dalam sejarah Indonesia. Baik teman-teman, sekian pemaparan